Mmm. Gimana sih kalau, seorang leader gitu ya, leader, yang punya tim itu, dia tahu kalau timnya ini lagi, motivasinya lagi turun. Nah, kemudian diberikan motivasi, tapi ternyata setelah diberikan motivasi, kok kayaknya ini ya, nggak mau jalan juga gitu kan. Kelihatan kayaknya ada, istilahnya si, leader ini tuh kok kayaknya dia kelihatannya seperti, rebel gitu ya, ada bad habit. Nah, itu gimana sih Coach ngatasinnya? Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Nemlani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, kali ini kita mau bahas nih, seorang sales leader yang mempunyai tim, itu pernah nggak sih kewalahan kalau, ternyata ada timnya tuh yang, mogok gitu ya. Kemudian setelah diberikan motivasi, loh kok malah ini ya, muter-muter banyak alasan gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih gimana sih komentar dari Coach Arif gitu, enaknya diapain nih timnya gitu ya. Oke, langsung aja kita temuin. Halo Coach. Hai. Coach, Mmm. gimana sih kalau, seorang leader gitu ya, leader, yang punya tim itu, dia tahu kalau timnya ini lagi, motivasinya lagi turun. Nah, kemudian diberikan motivasi, tapi ternyata setelah diberikan motivasi, kok kayaknya ini ya, nggak mau jalan juga gitu kan. Kelihatan kayaknya ada, istilahnya si, leader ini tuh kok kayaknya dia kelihatannya seperti, rebel gitu ya, ada bad habit. Nah, itu gimana sih Coach ngatasinnya? Pecat. Oke. Enggak. Enggak, ini karena kenapa, karena saya Mhm. inget banget gitu ya. Jangan buru-buru Jadi di diputusin. beberapa company ada yang tipenya adalah mereka perusahaan bisa sukses tapi membunuh banyak karyawan. Mmm, Jadi bahasa saya, kalau saya sering memakai bahasa adalah, dia sukses tapi karena menari-nari di bawah mayat-mayat. mhm, Sales itu kan artinya kalau dia gagal kan kemudian dipecat kan berarti mayat dong, mhm, ya enggak? mhm. Nah, kebanyakan ada yang buat kayak begitu. Ada buat yang Mmm, kayak gitu. Nah, tapi karena kita perusahaan perusahaan training, perusahaan pelatihan, udah pasti enggak gitu. mhm, Jadi saya kasih gambaran dulu. Jadi kalau mama kita punya, anak-anak yang mau di-coaching atau anak-anak yang mau di-develop, saya akan mengukur dulu, mengevaluasi dari berbagai hal. Yang saya ukur yang pertama ada istilah namanya L1, L2, L3, dan L4. mhm, L itu artinya learning ya, mhm, proses learning. Jadi tahap pertama adalah di mana motivasi tinggi, tapi skill-nya nggak ada. mmm, Itu berarti L1. L2 adalah motivasinya turun, skill-nya sudah ada dikit. L2. mhm, L3 adalah kondisinya motivasinya sedang atau naik turun, skill-nya sudah sedang. mmm, L4 udah tinggi. Yang tadi Ibu katakan, yang orangnya rebel, mhm, saya mau nanya dulu. Asumsinya dia karyawan baru apa karyawan lama? mmm, Kalau dia karyawan baru, kompetensi baru, berarti dia L2. mmm, Berarti orangnya masih bisa di-develop. Maka L2 itu harus dilakukan namanya mentoring. Di mentor, dikasih motivasi. Dia kebetulan lagi drop motivasinya. Kalau dia orang lama, sudah pernah bagus, kemudian dia drop, dan kondisinya jadi rebel, berarti L2. mmm, L2-nya tapi perlu konseling. Berarti orang ini perlu curhat, apa yang menjadi masalah dalam hidupnya dia, kita curhat, dengerin dulu, baru kita develop orangnya. L2. Nah, jadi kalau ngadepin itu jawabannya cuman sederhananya Bu ya, di mentor dan harus belajar ilmu coaching sih. mmm. Untuk mendevelop orang itu. Intinya itu sih Bu. Jadi, dilakukan coaching ya Coach ya? Mhm. Jadi biar dia tahu sebenarnya, apa sih yang membuat Iya, orang kalau dia itu masih mau tetap kerja. oh gitu Kalau ya? dia biasanya orang yang tadi udah bagus terus kemudian dia turun, kemudian dia di coaching dan orangnya tetap dia nggak mau, tetap orangnya rebel-rebel dan sebagainya, memang biasanya indikasi udah mau keluar sih Bu. Oh, berarti pilihannya hanya 2 gitu ya Sobat Either Sales? dibiarkan keluar atau Heeh, dikeluarkan lebih cepat, udah gitu aja. oh gitu. Tapi kan pilihan gitu ya Bu. Mhm, Tapi kalau memang misalnya orang yang mau di develop, lebih baik saya develop. Karena bisa aja orang lagi bagus kemudian lagi drop bisa. mmm. Nah kalau kita bisa tahu dari mana gitu Coach kalau dia mau di-develop?
Dia ngomong atau gimana? Ini menarik nih pertanyaannya. Kuncinya di motivasi. Di motivasi itu di dalamnya ada 2, Bu. Mm-mm. Ada yang namanya komitmen dan confident. Kalau confident tuh kayak orang yang pede banget, Mm-mm. yang dia bilang dia bisa melakukan segala sesuatu. Kalau komitmen adalah dia nggak perlu ngomong, tapi ngelakuin. Hmm. Nah, ada orang yang sok pinter ngomongnya, tapi nggak pernah ngelakuin. Berarti komitmen jelek, confident tinggi. Mm-mm. Ada orang yang ngelakuin, tapi kayaknya deg-degan terus, panikan, tapi dikerjain. Mm-mm. Itu berarti komitmen tinggi, confident rendah. Kalau ibu mau tahu apakah orang mana yang kita mau develop, adalah cari orang yang komitmen tinggi, walaupun confidentnya rendah. Berarti dia komitmen yang dilihat ya. Dia mau ngelakuin apa enggak? Dia mau ngelakuin apa enggak? Saya ambil contoh deh, paling gampang lah. Staff kita lah, staff tim sales kita. Ibu perhatiin nggak? Kalau komitmen dia tinggi, Iya. betul ya? Mm-mm. Walaupun kadang-kadang dia nggak confident. Walaupun saya lihat confidentnya udah mulai naik nih sekarang. Mm-mm. Ya, misalkan saya ambil contoh, suruh misalnya kita mau melakukan preview, dia melakukan kan? Mm-mm. Walaupun dia agak panik, dia cemas, dia catat dulu semuanya dan sebagainya. Tapi itu artinya confidentnya rendah atau dalam proses bertumbuh, tapi komitmennya tinggi. Yang kayak gini perlu di-develop. Tapi ada orang yang disuruh melakukan apa tadi nggak ngelakuin. Ada dong yang karyawan kita yang kita nyuruh melakukan apa, dia nggak ngelakuin sama sekali. Gitu ya. Terus apa yang terjadi? Memang resign kan? Yang artinya komitmennya memang sudah tidak tinggi. Nah itu balik lagi. Jadi cari adalah komitmennya. Nah yang jadi masalah adalah pertanyaan, kenapa sih ada orang komitmen tinggi itu mau melakukan sesuatu? Mungkin ada pengalaman dalam hidupnya yang dia ngerasa udah ngelakuin sesuatu, gagal, atau ngelakuin sesuatu nggak mudah, challenge, dan dia ngerasa ada peluang. Itu yang dia lakukan. Justru mungkin dia melihat disupport gitu kali ya. Disupport, mungkin ada peluang. Sebenarnya kalau masalah support, semua orang juga disupport sih. Ya. Cuman balik lagi masalah komitmennya dia. Karena ketika komitmennya itu, dia merasa mungkin bisa jadi ada di tempat sana, dia masih ngelihat ada Taman Firdaus, Taman Eden di luar sana yang kayaknya indah gitu loh. Tapi ketika mereka ngejalanin, sebenarnya sama aja gitu loh. Nah biasanya kalau kita perhatikan ya, rata-rata orang-orang yang komitmen tinggi di tempat kita adalah orang-orang yang pernah kerja di tempat lain. Bener nggak? Ya. Yang pernah kerja di tempat lain, udah ngerasain di tempat lain, terus kemudian ketika di sini komitmen menjadi tinggi kan? Karena dia malah bingung nih, gue mau cari di mana lagi gitu loh. Berarti secara mindset bagus gitu ya coach ya? Iya memang kalau orang-orang baru biasanya karena dia nganggap di tempat sana, di luar sana ada yang lebih indah, makanya dia nunggu yang tempat lebih indah. Itu normal, namanya orang-orang anak muda kan biasanya kan mereka mau mencari pengalaman kan. Iya. Nah berarti sahabat sales bisa dilihat itu ya timnya gitu ya, apakah dia punya komitmen tinggi gitu ya. Kalau punya komitmen tinggi berarti bisa di develop gitu, developnya dengan di coaching atau diberikan training gitu coach. Mentoring dulu gitu. Kalau ya. mama dari bagus terus kemudian dia drop berarti konseling. Kalau dari jelek mau ke bagus di mentoring. Gitu ya Bu ya? Ya. Bagus ke jelek konseling. Mau bagus, belum bagus, mau dibuat bagus, tapi lagi motivasi drop, berarti di mentoring. Kalau sudah emosinya naik turun, berarti di coaching. Oke. Kayak saya ambil contoh nih Bu, gampang Bu. Kemarin kan saya ketemu satu orang. Dia bilang begini sama gue. Saya bilang sama saya gini. Ini tambah dikit aja ya. Ilmunya Bu di luar sana, itu kan mengajarkan untuk kita menutupi kekurangan kita. Betul loh? Yeah. Menutupi kekurangan kita. Saya juga dulu aliran itu yang mempercayai bahwa kita menutupi kekurangan kita. Tetapi belakangan saya menemukan bahwa kita nggak perlu menutupi kekurangan kita, tapi fokus pada kekuatan kita. Sama kan kayak temen ibu yang bikin pelatihan apa namanya, core strength, Gallup gitu kan ya, metode Gallup. Metode Gallup gimana? Bukan memperbaiki kekurangan, tapi kekuatannya dia diperkuat atau diperbesar. Ini kan alirannya agak beda ya Bu ya. Maksud saya itu alirannya kayak gitu, yang aliran yang ini adalah percaya bahwa orang yang lemah di mana diperbaiki. Ya saya juga percaya bahwa saya punya kelemahan, tapi saya memperbaiki kelemahan saya dengan cara itu. Misal gini,
Kelebihan saya disiplin. Kelemahan saya kreatif. Supaya saya bisa kreatif, apa yang harus dilakukan? Saya disiplin baca buku, saya disiplin membuat tulisan, saya disiplin untuk membuat catatan. Di saat itulah akhirnya membuat saya jadi kreatif. Kan gitu ya? Ya. Saya disiplin baca buku, maka jadi saya jadi kreatif. Apakah Antoni Sarif kreatif? Tidak. Antoni Sarif disiplin? Iya. Kreatif? Tidak. Saya nggak pernah kreatif loh, Bu. Bu Ana kreatif. Loh, Bu Ana lebih kreatif daripada saya. Iya. Benar kan? Tapi pada saat kelebihannya saya adalah karena saya disiplin, maka bisa jadi kreatif. Tapi apakah saya kreatif asli? Enggak. Berarti bisa di-create ya. Contoh, apakah saya adalah good speaker? Apakah saya pengajar yang bagus? Enggak. Tapi karena saya disiplin berlatih, akhirnya saya jadi good speaker. Saya jadi trainer yang bagus. Saya bisa bikin ngajar dengan ketawa, happy. Tapi pertanyaannya, Mas Adi yang selalu ikut sama saya. Emang kalau ditanya, saya bikin ketawanya gimana? Dia udah tahu. Orang udah ada pola. Pasti polanya sama. Pasti berulang. Jadi misalnya lagi gini nih, pasti ntar ada ketawa. Pasti ada. Berarti saya lucu atau enggak? Enggak. Tapi karena saya melatih, diulang-ulangin, maka itu kelebihan saya. Nah, ada saya cerita kemarin sama dia. Kelebihan kamu adalah nesting. Nesting tuh artinya dia tuh nggak jago deketin customer 10 gitu, nggak jago. Ada satu orang yang jualannya deketin orang 30 menit, ke 30 menit, 30 menit, 30 menit, 30 menit, jago banget, Bu. 31 jam, 31 jam. Jadi satu hari bisa ketemu 5-6 orang tuh. Ada yang kayak gitu. Si anak ini, yang cewek ini, enggak. Dia seneng banget modelnya ngobrol 3-4 jam. Tapi nanti beli. Tapi lama kan? Karena nesting kan? Dia nanya sama saya, gimana caranya coach ya? Supaya gue bisa nesting, bisa closing. Saya ajarin caranya. Pakai teknik apa? Value benefit. Tagnya ada di YouTube. Jadi saya ajarin tekniknya value benefit. Tahu apa yang terjadi? Dia chatting saya. Coach, thank you kemarin. Gue tadi hari ini gue nesting, closing. Karena menggunakan metode yang sama yang tadi saya ajarin. Pertanyaan gini, Coach, gimana gue caranya merekrut orang sebanyak? Gue jawab gampang. Kadang-kadang ini multi asuransi ya. Gimana? Lu ketemuin aja, ajak mereka semua ketemu bareng-bareng. Lu kan anaknya asik nih ngobrol. Ya udah lu 4 orang 5 orang aja lu ajak ngobrol sekaligus. Lu rekrut abis itu. Iya, kok gak kepikiran? Ya kayak gitu maksud gue. Maksudnya fokus pada kelebihannya untuk menutupi kekurangannya gitu loh. Kebanyakan kita kan enggak. Kita malah kekurangan kita diperbaiki. Bagus kagak kan gitu. Gitu aja sih. Oke, sahabat sales, sudah dengar tadi ya banyak masukan dari Coach Arif gitu ya. Ternyata untuk mendevelop itu kita bisa lihat dari komitmennya gitu ya. Kemudian no worry karena kita juga bisa mensupport tim kita gitu ya supaya dia juga bisa berkembang. Oke, sahabat sales, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk di-like-kan saja ke YouTube channel kita ini supaya YouTube channel kita ini terus bertumbuh. Dan sampai sekian dulu bincang-bincang kita dengan saya Ana Milani dan saya Coach Antoni Sarif. Salam performance. Bye-bye.